Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang saya banggakan dan yang saya cintai. Apa kabar? Nah, selamat berjumpa lagi untuk ketiga kalinya dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 bab 3 teks eksposisi. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita lihat tayangan video merah putih di layar laptop atau ponsel kalian. Yuk kita lihat bersama-sama. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan kata selalu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepertangan ini menggunakan kewajiban putra bangsa yang mengemban cipta hidup dalam kesatuan. Berkibarlah selalu bendera negeriku menghias langit biru. Oh Indonesiaku, tunjukkan dirimu kepada dunia dan torehkan warnamu di dalam dada. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dada. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan.
luar biasa. Anak-anak dan pemuda-pemudi generasi penerus bangsa, bersemangatlah anak-anakku, tunjukkanlah dirimu kepada dunia, semangatmu yang panas membara. Tunjukkanlah dirimu kepada dunia, ramah tamah budi bahasamu. Nah, anak-anak, semoga kamu bisa menjadi kebanggaan bangsa dan orang tuamu, seperti yang ada di tayangan video merah putih tadi. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini, kompetensi dasar yang perlu anak-anak ketahui 3.5. Mengidentifikasi teks eksposisi yang telah kamu baca dan kamu dengar. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang harus kalian capai yaitu kamu mampu mengidentifikasi teks eksposisi yang telah dibaca dan didengar. Nah, langsung pada materi pada hari ini yaitu teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Nah, banyak sekali jenis-jenis teks eksposisi anak-anak. Ada teks eksposisi definisi, ada teks eksposisi proses, ada teks eksposisi berita yang sudah kalian pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Nah, dengan membaca teks eksposisi, kalian akan mendapatkan informasi baru yang belum kamu ketahui sebelumnya. Jadi, yang dimaksud dengan teks eksposisi berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Memuat penilaian dorongan atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Bentuk teks eksposisi terutama di media massa dapat berupa esai, tajuk rencana, atau editorial dan tanggapan kritis. Nah, tujuan teks eksposisi yaitu untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan. Nah, adapun ciri-ciri teks eksposisi terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Singkat dan padat. 2. Gaya informasi yang mengajak. 3. Penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Ciri keempat, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Ciri kelima, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Ciri yang keenam, teks eksposisi bersifat objektif dan netral. Ciri yang ketujuh, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Ciri-ciri teks eksposisi yang terakhir, fakta, digunakan sebagai alat kontritasi dan kontribusi. Nah, pola pengembangan teks eksposisi terbagi menjadi 4 bagian. Pola umum khusus, pola khusus umum, pola ilustrasi, pola perbandingan. 1. Pola umum khusus. Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, kemudian diikuti ide-ide penjelas. Nah, contohnya anak-anak. Kemacetan telah menjadi hal yang biasa di Jakarta. Kemacetan disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, jumlah kendaraan yang ada tidak seimbang dengan luasnya jalan. Kedua,
kurangnya rasa disiplin untuk semua pengguna jalan. 2. Pola khusus umum. Bagian terakhir dari bagian teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Contohnya, belajar di masa tua memerlukan usaha yang lebih karena daya tangkap yang dimiliki saat tua sudah berkurang. Selain itu, motivasi yang dimiliki melemah karena terlalu banyak pikiran. Alasan itulah yang menggambarkan bahwa belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. 3. Pola ilustrasi. Sebuah gagasan yang terlalu umum memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret, membuktikan suatu pendapat. Contohnya, sebuah pohon tidak akan besar dengan sendirinya. Sebelum menjadi pohon yang tinggi menjulang, pohon akan terlebih dahulu menjadi sebuah biji yang ditanam di dalam tanah. Biji tersebut lalu disiram dan dipupui secara rutin, hingga biji pun tumbuh menjadi sebuah pohon besar seiring dengan berjalannya sang waktu. 4. Pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, perlu melakukan perbandingan. Benda-benda, keadaan, atau yang lain ditentukan perbandingan kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Nah, contohnya, kini cilok tak hanya dikukus, tetapi bisa diolah dengan digoreng ataupun diberi kuah. Cara pengolahan yang bervariasi itu pun melahirkan sebuah varian cilok, mulai dari cilok goreng, cilok bakar, hingga cilok kuah. Semua varian cilok tersebut memiliki cita rasa yang khas dan patut untuk dicicipi rasanya. Tak hanya cilok, bakso pun mengalami sejumlah variasi dalam pengolahannya, di mana kini bakso tidak hanya sekedar dikuah, tetapi juga bisa dibakar dan juga bisa digoreng. Variasi pengolahan bakso membuat varian bakso menjadi semakin kaya. Kini terdapat bakso goreng dan bakso bakar yang merupakan varian baru dari bakso. Nah, anak-anak, tadi adalah materi yang terakhir pada pertemuan hari ini. Untuk latihan atau belajar di rumah, kamu bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Bacalah sebuah teks eksposisi yang lain, baik yang ada di dalam bukumu ini maupun sumber-sumber lainnya. Cermatilah gagasan umum yang ada pada setiap paragrafnya. Kemudian simpulkan isi teks tersebut. Sajikan laporan hasil kegiatan itu ke dalam format sesuai yang ada dalam buku paket Bahasa Indonesia halaman 75. Kerjakan di buku tulismu. Nah, kamu bisa mengumpulkan waktu besok kalau kamu sudah masuk di sekolah. Siap anak-anak? Nah, demikianlah anak-anak materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk lebih jelasnya kamu bisa belajar sendiri membaca buku-buku paket Bahasa Indonesia dari sekolah. Dan untuk pembelajaran berikutnya kamu nanti akan bertemu saya kembali. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.